Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus! Hai, di malam ini aku mau menceritakan kisah dari narasumber kita yang kebetulan adalah saudara aku sendiri, namanya Kak April. Kisah ini dialami oleh mamanya Kak April pada tahun 1989. Mama Kak April ini kita panggil aja namanya Tante dan Papa Kak April kita panggil aja Om. 23 Februari 1989 adalah HPL Tante melahirkan dua bayi kembar. Jadi Tante lagi hamil di kejadian ini. Nah Om kebetulan seorang TNI dan sedang bertugas dinas di kota B yang nggak perlu kita sebut namanya ya untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Sebenarnya Kak April dan Tante juga tinggal di kota itu. Tapi beberapa bulan yang lalu Tante dan Kak April ini memutuskan pergi berlibur ke rumah salah satu sepupunya Tante, kita sepanggil aja namanya Ateng ya, sampai saat HPL semakin dekat, Om pun menyuruh Tante dan Kak April pulang ke kota B. Nah, Tante dan Kak April pun menuruti permintaan Om. Mereka pulang ke kota B ditemani oleh Ateng juga, karena katanya Ateng mau berkunjung dan membantu Tante sehabis lahiran nanti. FYI ya gengs, orang tuanya Tante ini dua-duanya udah nggak ada, jadi memang Ateng yang paling sering bantuin Tante termasuk waktu Kak April lahir dulu juga Ateng yang bantuin. Nah, waktu udah di kota B, nah sebelum tante lahiran ini, mereka itu sering jalan-jalan gitu, kayak pergi kemana, tapi yang nggak jauh-jauh dari rumah tante. Waktu itu hari Minggu, tante, Ateng, dan Kak April ini pergi ke sebuah restoran punya temannya tante yang baru buka. Jadi ada acara grand openingnya gitu dan dia ngundang tante. Nah, berhubung karena itu acara grand opening dan digelar banyak promo besar-besaran, jadi pembelinya itu banyak banget, bahkan sampai keluar gerbang juga masih ada, kata Kak April. Ya, seperti anak-anak kebanyakan ya Kak April ini pun main-main di sekitar restoran itu. Nah terus tanpa sengaja Kak April ini ngeliat di kejauhan tuh ada cewek yang berdiri dengan pakaian yang sangat lusuh. Nah terus dia tuh kayak memegangi perutnya sambil memperlihatkan wajah yang sedih. Jadi kan Kak April ini pikir oh mungkin dia lapar. Makanya dia megang-megang perut karena udah sakit gitu kan. Terus ya Kak April pun menghampiri wanita itu. Nah bilang "Kamu lapar ya?" Gitu. Tapi kata Kak April waktu dia menghampiri wanita itu, di tubuh wanita itu ada aroma yang kayak bukan bau ya kata Kak April, tapi kayak aromanya itu dibilang wangi juga bukan wangi yang mengenakan, tapi bukan bau gitu, kayak aroma khas gitu loh. Nah terus setelah, menanyakan hal itu, wanita itu cuman diem aja, nggak nyahut, nggak ngapa-ngapain juga, cuman diem tapi senyum. Nah, Kak April pikir, ya karena dia senyum, dia beneran lapar. Dia menawarkan wanita itu untuk ikut bersamanya ke restoran temennya tante, biar si wanita itu bisa makan di sana. Nah, tapi wanita itu berkata menolak nih dia, terus dia bilang dia nggak punya uang. Nah, Kak April langsung jawab, "Mamaku punya uang kok, kalau kamu mau makan aja di sana, nanti mamaku yang bayar," gitu. Tapi, wanita itu tetap bilang, nggak usah," gitu, tetap menolak tuh kan. Ya karena kasihan Kak April pun bilang, "Tunggu di sini ya, nanti aku bawain makanan ke kamu, kamu jangan pergi kemana mana ya Mbak," gitu. Kak April pun langsung lari nih ke restoran temannya tante, sambil menghampiri tante, terus dia bilang, "Ma, di luar ada cewek, kasihan banget, dia kayaknya kelaparan. Aku tadi ajak ke sini tapi dia nggak mau. Boleh nggak kalau aku bawain dia makanan, nanti mama yang bayar," kata Kak April. Nah, kan tante nih lagi asik ya kumpul-kumpul ria bersama teman-temannya. Jadi dia nggak terlalu menggubris omongannya Kak April, tapi dia cuman kayak, "Oh ya udah nggak apa-apa ambil aja sayang di sana nasinya. Yang sebanyak yang kamu mau lah secukupnya bagi wanita sampai dia kenyang, ambil aja kamu kasihlah buat dia nanti mama yang bayar," gitu. Ya Kak April pun seneng dong karena mamanya mengizinkan. Lalu Kak April ini mengambil nasi, lauk, buah-buahan, kerupuk, pokoknya banyak lah gitu. Sampai kayak buah pencuci-pencuci mulut yang lain kayak ada es krim atau ada apa di sana tuh semua dibawain sampai itu penuh 2 piring. Nah, terus sambil sambil kegirangan, kesenangan kan Kak April ini pun bawa makanan itu menjumpai wanita tadi. Sambil bilang, "Segini cukup Kak," gitu kan, atau Mbak gitu. "Nanti kalau kurang aku ambil lagi." Wanita itu pun tersenyum. Nah terus, apa, si wanita ini bilang, "Aku mau makan di rumah boleh ya? Soalnya
aku mau berbagi di rumah aku gitu kan. Jadi Kak April juga nggak enak lah bilang kan kayak, "Nggak boleh makanya di sini aja," gitu kan. Nah terus abis itu, "Oh ya udah nggak apa-apa," kata Kak April. Nah baru si cewek tadi bilang ini, "Nanti aku kembalikan ya piringnya. Terima kasih," gitu. Nah setelah si wanita itu pergi ya Kak April pun balik dong ke restoran sambil seneng nih dia masih seneng, wih bisa bantu orang gitu. Karena memang Kak April ini katanya diajarkan untuk selalu membantu orang dari kecil sama apa-apanya kan sama si Om. Jadi dia seneng tuh kalau misalnya ada yang seneng juga karena dibantu sama dia. Nah jadi, waktu udah beranjak mulai malam kan, mereka pun pulang, mau pulang nih. Nah kan pamit tuh sama temannya tante. Nah terus Kak Berni mikir, "Kok Mbak-mbak yang tadi nggak balik-balik ya sampai udah malam, apa belum habis kali ya makanannya?" Gitu. Terus, "Ah, entar juga dibalikin piringnya, lagian temennya mama kalau misalnya piringnya hilang 2 juga nggak bakal ini," gitu kan dipikir Kak April. Ya namanya juga anak-anak ya, gengs. Nah, terus mereka masuk tuh kan ke mobil karena udah jam 8 malam tuh. Nah, waktu mereka mau pulang, kan mereka harus keluar gerbang yang ngelewatin gerbang. Nah, terus Kak April ini masih dada-dada nih sama temennya mama, temennya mama, temennya tante. Dadah Uni," gitu-gitulah kan, makin apa, "Dadah tante," gitu ke temennya tante. Nah terus di samping pintu gerbang itu, di samping tembok yang ada di gerbang itu, ada kursi besi yang memang dipakai duduk buat penjaga parkir gitu mungkin ya, aku juga kurang tahu. Pokoknya ada kursi besi di situ kata Kak April. Nah jadi pas mereka tuh ngelewatin gerbang mau keluar, Kak April nih ada 2 piring di situ. Nah udah bersih guys, udah dicuci katanya, udah nggak ada kayak minyak-minyaknya gitu. Jadi Kak April ini pun mikir, "Oh, Mbak yang tadi udah balik, cuman mungkin karena tadi di sini masih rame atau dia ngelihat aku lagi asik ngobrol, apalagi asik sendiri, dia nggak enak buat manggil aku dan segan untuk masuk. Jadi dia ninggalin piringnya di sini." Gitu tuh di pikirannya Kak April. Sampailah di bulan Februari tanggal 14 sore, tante merasa mules-mules di perutnya tuh. Tapi masih didiamin tuh sama tante, karena kan tante mikir, oh jangan-jangan ini kontrasepsi palsu gitu kan, karena memang belum terlalu sakit katanya. Kebetulan Om saat itu sedang tugas malam, dan di rumah hanya ada Ateng dan Kak April. Jadi sekitar jam 8 malaman kayak gitu, apa jam 8 lewat mungkin katanya, tante tuh ngerasa perutnya tuh makin sakit dan minta dipanggilkan bidan. Nah, oh ya kata Kak April di tahun itu memang bidan sering dipanggil ke rumah pasien gitu dan memang lebih sering datang ke rumah daripada pasiennya yang datangi bidan katanya di tempat tinggal mereka ya. Aku nggak tahu kalau di tempat lain. Pokoknya inilah menurut ceritanya Kak April. Nah, melihat adik sepupunya mau melahirkan, Ateng pun panik dan langsung bergegas keluar mengendarai sepeda untuk nyari praktek bidan yang buka 24 jam. Nah, karena Ateng ini yang notabene-nya bukan warga di situ, dia nggak tahu praktek bidan mana yang buka atau tempatnya di mana. Dia keliling-keliling tuh, udah hampir 1 jaman dia keliling-keliling, dia nggak menemukan satu praktek bidan pun. Nah, Ateng juga kesulitan menanyai warga karena di jam segitu tuh di tempat tinggal tante ini tuh udah pada nutup pintu rumah gitu warganya. Dan jalan juga udah sepi. Jadi tante ini mau nanya ke rumah warga juga nggak enak kan harus ngetok-ngetok pintu karena nggak ada orang kan di luar. Nah, karena merasa nggak menemukan praktek bidan di sekitar situ, maka Ateng pun memutuskan untuk kembali dan berniat mengajak tante ke rumah sakit aja. Karena udah nyari kocar-kacir nggak ketemu, ya udahlah ke rumah sakit daripada kenapa-napa gitu kan dipikir Ateng. Di perjalanan, waktu mau balik, Ateng ini berpapasan dengan seorang cewek yang berjalan sendirian. Nah, terus Ateng ini berhenti kan, memperhatikan sepedanya, terus, oh nanya aja nih sama cewek gitu. Ditanyalah sama Ateng, di mana praktek bidan paling dekat, karena adik saya mau lahiran gitu, kata Ateng. Nah, terus, kebetulannya cewek ini adalah bidan dan baru selesai membantu persalinan warga yang juga ada di sekitar situ. Yang mendengar itu ya kan bagai durian runtuh, ya Ateng pun langsung, "Oh, ayo Ibu bidan saya minta tolong bantuin adik saya lahiran," langsung gitu kan. Ikutlah tuh bidan, dibonceng sama Ateng di belakang kan di sepeda. Nah, sesampainya di rumah bener aja kan tante udah makin kesakitan dan setelah dicek katanya udah pembukaan lengkap. Ya Ateng pun segera mempersiapkan alat-alat yang diminta bidan lah ya kan kayak air, kain untuk nanti nutupin apa si adik bayi gitu kan. Nah, kebetulan Kak April di sini udah tidur guys karena kan memang sebelum perutnya tante mules-mules juga Kak April udah tidur katanya. Beberapa waktu berlalu persalinan pun selesai. Namun katanya mungkin karena ini bayi kembar ya, jadi kondisi tante tuh lemah karena ada sedikit pendarahan katanya.
Jadi bidan itu menyarankan supaya tante ini segera dibawa ke rumah sakit takut terjadi apa-apa katanya karena itu tadi ada pendarahannya. Ateng pun segera nelpon om nih kan pakai telepon rumah, zaman dulu masih pakai familiar tuh telepon rumah, geng. Jadi setelah selesai nelpon, bidan itu pun udah selesai mengurusi tante dan segala-segalanya, pamitlah si bidannya pulang. Jadi sebelum pulang Ateng kan nganterin sampai pintu depan dan memberikan biaya bersalinnya tante. Tapi bidan itu nolak dan dia bilang gini, "Oh, aku udah aku terima lebih dulu, terima kasih," gitu. Upah itu ini ya guys, imbalan kalau kalian nggak tahu. Nah, Ateng pikir, oh mungkin om udah bayar kali gitu kan. Karena mungkin emang cuma dia kali bidan di sini. Jadi om udah wanti-wanti takut dia ya kayak gini, takut dia shift malam. Udah dibayar kali ke bidan ini cuman karena Ateng ini bukan warga sini, dia nggak tahu bidan ini rumahnya di mana tadinya gitu kali kan dipikir si Ateng. Padahal sebenarnya Ateng juga masih bingung ya kan. Nah, cuman karena Ateng ini udah nggak bisa berpikir panjang karena panik tante juga lagi apa lemah ya kan, ya Ateng ini pun langsung bilang minta alamatnya si bidan, alamat prakteknya. Jadi kalau nanti tante udah sehat, mereka bisa berkunjung ke rumah tante atau ke rumah tante, ke rumah bidan ini tadi atau misalnya pun ke kliniknya atau ke prakteknya, ya untuk misalnya berterima kasih atau bersilaturahmi gitu. Jadi si bidan ini pun ninggalin alamat ke Ateng. Udah 2 bulan sejak, tante melahirkan, mereka ini pun sepakat mendatangi bidan itu. Nah, jalan menuju rumah bidan itu ternyata melewati restoran temennya tante. Nah, 30 menit berkendara mereka pun sampai di tempat tujuan. Tapi anehnya mereka tuh nggak menemukan satu rumah pun di sana yang ada apa pelang merek bertuliskan kayak praktek bidan A, praktek bidan B gitu tuh nggak ada. Tapi menurut ciri-ciri yang dikasih tahu bidan itu sama Ateng, waktu Ateng nanya, mereka tuh udah ketemu satu rumah yang mirip dan itu rumah yang paling pojok di jalan itu kan kayak ada jalan itu paling ujung gitu. Kayak itu jalan buntu gitu mungkin. Kayak kalau gang kekecilan tapi mungkin gang yang agak gede lah gitu namanya kan. Nah, mereka pun mengetuk pintu rumah si yang menurutnya mirip itu. Nah, jadi ada seorang cewek yang masih mungkin kayaknya SMP apa SD kelas 6 gitulah katanya bukain pintu. Ya, mereka pun mengutarakan lah apa keinginan mereka atau apa tujuan mereka datang ke sana. Tapi si cewek ini, si anak kecil ini bilang, "Di sini nggak ada bidan," gitu. Nah, karena perbincangan mereka, ada nenek-nenek tuh yang keluar dari dalam rumah. Terus nenek itu pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumah. Nah, berbincang-bincang dibahas lagi lah yang tadi. Mereka tuh ngasih tahu, "Oh, kami ini tuh dibantu, ini istri saya baru lahiran," gitu kan. Jadi dibantu bidan katanya rumahnya di sini, ini alamat yang dikasih. Kita bawa bingkisan nih mau silaturahmi sama bidan yang udah bantu istri saya lahiran malam-malam. Gitulah kata om. Ya namanya anak kecil ya kan, matanya Kak April ini pun jelalatan ngelihat-ngelihat sekeliling rumah ya kan. Nah sampailah mata Kak April ini tertuju ke sebuah tempat di rumah itu ya kan. Di sana itu terpampang sebuah foto seorang wanita cantik kan. Nah, terus si tante bilang gini, si kakak bilang gini, si Kak April, "Mama, itu foto cewek itu cewek yang waktu itu, aku kasih makanan," gitu kan, kata si Kak April sambil senyum-senyum. "Oh, Kakak itu tinggal di sini?" Gitu. Nah, mendengar ucapannya si siapa, si Kak April, Ateng pun langsung menimpali gitu kan, "Loh, itu loh bidan yang kami cari," gitu kan. "Pantes aja waktu itu aku mau bayar dia nggak mau terima. Katanya dia udah menerima upahnya. Oh ternyata kamu yang bantu dia. Pantes," gitu kata Ateng ya kan. Waktu mendengar kata-kata Ateng dan Kak April, nenek itu pun nangis ya kan. Jadi bingung lah tuh kan om, tante sama Kak April sama Ateng pun bingung ya kan. Kok nangis nenek ini? Apa kami ada salah ngomong atau menyinggung perasaan gitu. Jadi si nenek pun menjelaskan kalau wanita yang difoto itu adalah anaknya. Dan anaknya itu udah meninggal waktu melahirkan cucunya yang adalah gadis yang tadi membukakan mereka pintu. Nah, nenek ini pun mengaku memang beberapa kali ada keluarga yang datang dan berkata mencari anaknya itu karena telah membantu mereka lahiran gitu. Jadi kalau menurut cerita tante ini dulu si Mbak itu anaknya itu dulu mau melahirkan tapi nggak ada yang mau nolong gitu gengs. Jadi kayak susah nyari bidan. Memang kebetulan katanya di sekitaran situ memang susah nyari bidan gitu di lingkungan mereka itu
susah, termasuk ke sekitaran rumah tante juga masih susah nyari bidan. Mungkin karena masih zaman dulu kali ya, jadi praktek bidan itu jarang ada gitu. Nah, waktu anaknya nenek ini mau lahiran, susah banget nyari bidan. Jadi yang membantu proses bersalinnya si Mbak ini cuma nenek gitu kan. Mungkin karena itu bayi pertama atau anak kelahiran pertama, si Mbak ini tidak terlalu sanggup gitu loh untuk mengeden atau gimana gitu. Entah mungkin memang nasib ya. Jadi si Mbak itu meninggal karena pendarahan. Jadi setelah bayinya lahir, dia pendarahan terus gitu. Nenek pun ya namanya orang tua kebingungan mau bawa kemana, mau bawa ke rumah sakit uang nggak punya gitu kan. Jadi ya gitu cuman kayak dikasih mungkin ada obat-obatan tradisional atau apa gimana untuk menghentikan pendarahan gitu kali ya. Cuman diobatin secara tradisional aja. Ya ujung-ujungnya karena mungkin udah nggak kuat, si Mbak itu pun meninggal dunia. Jadi neneklah yang mengurusi putrinya si Mbak itu yang tak lain adalah cucunya sendiri. Karena kebetulan kata nenek suaminya si Mbak itu nggak mau nggak mau ngurusin apa gimana pokoknya menelantarkan lah. Jadi neneklah yang bekerja keras untuk menghidupi cucunya katanya. Nah karena hal itulah om dan tante ini kayak berapa bersimpati lah gitu kan. Oh gitu. Jadi kayak om ini berjanji kayak mau ngebantuin katanya. Tapi aku nggak tahu yang membantu dalam hal apa. Cuman Kak April bilang om dan tante berniat membantu nenek tadi gitu. Nah terus om dan tante ini juga ngasih beberapa bingkisan di hari itu. Yang memang udah tadi dibawa, memang dari tadi udah mau dikasih ke mbak bidan yang bantuin mereka gitu kan. Dan om dan tante juga berterima kasih sebesar-besarnya kan nenek. Terus karena hari udah sore ya, mereka pun pamit pulang. Nah, waktu mobil mereka ini mau keluar dari rumah nenek, kan tadi parkirnya di halaman rumah nenek. Jadi mau keluar tuh, pas mau belok kiri tuh, mau belok kiri mau ke jalan yang tadi, Kak Aprilin tuh dengar suara lembut banget, persis suara cewek yang waktu dia ngasih makanan itu. Terus katanya cewek itu bilang gini, terima kasih dan tetaplah berbuat baik. Gitu, gengs. Nah, kita udah sampai di penghujung video ya, udah habis nih ceritanya sampai sini aja. Sebenarnya masih ada beberapa kejadian yang kata Kak April dia berhubungan atau misalnya kayak masih bertemu dengan Mbak tadi. Cuman Kak April hanya ingin membahas kebaikan wanita ini. Dia nggak ingin membahas pertemanan dia dengan wanita itu karena kata-kata Kak April dia jadi berteman dengan wanita itu. Cuman Kak April nggak mau membahas itu, gengs. Dia cuma mau membahas kebaikan yang dilakukan oleh perempuan itu. Jadi Kak April juga meminta kita untuk mendoakan wanita itu atau Mbak itu supaya dia bisa beristirahat dengan tenang dan bisa masuk surga atau bisa secepatnya meninggalkan arwahnya meninggalkan dunia ini gitulah biar dia bisa bahagia di kehidupan yang di sana gitu. Aku belum pernah meninggal guys jadi aku nggak tahu. Oke gengs, kalau misalnya kalian suka video-video aku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube aku supaya kami di sini makin semangat untuk membahas video-video yang bisa menghibur kalian. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.